Oke, sesuai postingan request yang mungkin udah sebulan lalu umurnya, akhirnya gue memutuskan untuk membahas beberapa novel yang sudah di request sama kalian. Tentunya, yang gue bahas ini berdasarkan suara terbanyak, cerita yang menarik, dan bentar lagi LN-nya itu bakal diadaptasi jadi anime teman-teman. Dan sekarang ini, yang akan gue bahas pertama adalah light novel Instant Death, atau yang nama panjangnya itu Sokukushi ga Saikyo Sugite Isekai no Yatsura ga Marude Aite ni Narinai desu ga. Karena namanya panjang banget, jadi gue sebut aja Instant Death ya teman-teman. Singkatnya, ini adalah novel yang menceritakan kisah dari MC kita yang bernama Yogiri dalam isekai dengan didampingi teman-teman sekelasnya yang sangat baik hati. Ya, sangat baik hati teman-teman. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari karakter Yogiri Takato sebagai MC kita dalam cerita ini. Saat itu, ia pun terbangun dari tidur lelapnya karena dibangunkan oleh seorang gadis yang bernama Tomochika dan Nora. Tentu aja hal itu sedikit mengagetkan Yogiri nih. Karena memang dari awal, Yogiri itu dikenal sebagai siswa yang sangat introvert. Bahkan saat kelas mereka melakukan dharma wisata aja, Yogiri itu selalu duduk paling belakang dan langsung tertidur tanpa berbicara dengan siapapun. Tapi kenapa Tomochika itu malah repot-repot membangunkannya sekarang ini? Namun perasaan santai seperti itu gak sedang dialami oleh Tomochika nih. Dengan perkataan yang terbata-bata, Tomochika pun menjelaskan kalau sekarang ini mereka sedang terjebak dalam masalah besar. Bus yang mereka tumpangi dalam dharma wisata ini telah terteleportasi ke dalam dunia paralel atau yang disebut juga sebagai isekai. Sekarang kondisinya mereka itu sedang diserang sama naga yang berjenis Wyvern yang sudah membunuh kedua teman mereka, yaitu Ayaka dan Kiryu. Tentu aja Yogiri pun langsung melihat ke arah sekitarnya dan memang ia melihat dengan jelas kalau kedua temannya tadi telah terbunuh oleh Wyvern. Tapi seakan gak mau ambil pusing, Yogiri itu malah melemparkan mic karaoke dalam bus itu dan membuat sang naga kembali mengamuk lalu menyerang mereka berdua. Di sini, Tomochika pun langsung refleks memeluk Yogiri dengan erat nih sampai-sampai si Yogiri itu bisa merasakan sensasi dari gunungnya Tomochika. Dan jika dilihat, alasan Tomochika melakukan hal itu karena dia itu sangat ketakutan dalam kondisi ini. Tapi Yogiri itu masih tetap berpikir jernih, lalu ia pun langsung menatap sang naga dan mengucapkan kata mati kepadanya. Seketika itu pula, sang naga pun langsung tumbang dan langsung menubruk bus mereka yang sudah hancur berantakan itu, membuat Yogiri dan Tomochika terlepas dari ancaman sang naga. Melihat sang naga yang sudah tumbang, Yogiri pun berkata kepada Tomochika nih, kalau sepertinya mereka itu sudah aman sekarang ini. Secara perlahan, Tomochika pun kembali membuka matanya dan tercengang ketika melihat Wyvern yang tadi menyerang mereka, kini sudah tumbang begitu aja. Tapi gregetnya di sini, Yogiri itu bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dan malah membuka konsol game portable-nya untuk memainkan game Monster Hunter. Tentu aja hal itu membuat Tomochika nggak habis pikir nih. Sebenarnya gimana sih cara berpikir si Yogiri ini? Padahal sekarang ini mereka itu sedang terjebak dalam dunia yang tidak diketahui. Tapi dia itu malah enak-enakan main game. Mendengarkan hal itu, Yogiri pun berkata, kalau sekarang ini dia masih belum mengetahui tentang kondisinya. Maka dari itu, dia pun mau Tomochika untuk menjelaskan semuanya yang terjadi di sini. Kenapa bus mereka itu sampai bisa diserang oleh seekor Wyvern seperti itu? Dan kenapa mereka itu bisa sampai nyasar di isekai? Nah, di sini Tomochika pun langsung duduk di samping Yogiri dan menjelaskan semuanya dari awal. Dimana memang pada awalnya, mereka semua itu sedang menaiki sebuah bus untuk menuju ke tempat dharma wisata. Tapi entah kenapa saat memasuki sebuah terowongan, bus yang mereka tumpangi itu malah terteleportasi ke padang rumput seperti ini. Dan di tengah perjalanan mereka juga dihentikan oleh seorang gadis berperawakan seperti penyihir yang memperkenalkan dirinya sebagai Shion, sang keturunan Sage dari dunia paralel ini. Tentu aja sang supir bus dan guru yang mendampingi mereka itu nggak diam gitu aja saat Shion naik ke bus mereka. Namun apa daya sang guru dan supir bus itu telah dibunuh sama Shion dengan gampangnya. Bahkan Shion juga berkata, kalau mereka itu macam-macam, maka Shion juga akan membuat nasib mereka sama seperti sang guru dan supir bus itu. Di sini Shion juga mengaku nih kalau dirinya sekarang ini memiliki level tempur yaitu 530.000. Jadi membunuh mereka semua yang ada di sini bukanlah suatu hal yang sulit bagi Shion. Di sini Shion juga melanjutkan perkataannya, kalau memang semua siswa yang ada di dalam bus ini merupakan calon Sage yang akan dipilih oleh dunia paralel ini. Karena memang dunia paralel ini sedang kekurangan Sage untuk melakukan suatu misi. Maka dari itulah, Shion juga berharap kalau memang semua siswa yang ada di sini bisa menjadi seorang Sage.
tentu aja para siswa yang ada di sana pun masih bingung nih dengan apa yang coba dikatakan sama Sion. Di tengah kebingungan itu, Sion pun langsung mengangkat tangannya dan membuat hampir dari semua siswa yang ada di sana menjadi bersinar kecuali 4 orang, yaitu Tomochika, Ayaka Shinosaki yang merupakan anak perempuan dari pengusaha kaya, selanjutnya ada Yuichi Kiryu yang merupakan berandalan, dan Yogiri Takato yang merupakan MC kita sendiri dalam LN ini. Nah, di sini posisinya Yogiri itu masih tidur di belakang teman-teman. Jadi dia itu nggak sadar tentang apa yang akan terjadi gitu. Nah, Tomochika juga berkata nih, kenapa ada beberapa dari mereka yang tidak bersinar? Mendengarkan hal itu, Sion pun menjawab nih, bagi mereka yang tidak bersinar itu artinya kalian tidak bisa beradaptasi dengan sistem battle song yang telah Sion instalkan kepada mereka. Dikatakan sistem ini memberikan sebuah karunia kepada setiap calon sage dan mendapatkan kekuatan super seperti sihir, karisma, dan yang lain sebagainya yang tidak bisa dipikirkan oleh akal sehat manusia. Dan bagi mereka yang tidak bersinar, maka kalian tidak memiliki potensi kekuatan apapun dalam diri kalian. Tapi, itu tidak apa-apa, karena hal ini sudah biasa terjadi. Sion pun mengatakan hal itu sambil tersenyum palsu. Lalu Sion juga menjelaskan nih, kalau mereka semua juga akan diberikan misi tertentu yang bisa dilihat oleh mereka yang memiliki karunia. Sion berharap kalau mereka semua bisa mengikuti instruksi misi itu dengan jelas. Kalau tidak, maka mereka semua akan terbunuh di sini. Setelah itu, Sion pun langsung turun dari bus dan pergi entah kemana meninggalkan mereka semua. Nah, salah satu teman Tomochika yang bernama Rumiko langsung membuka suaranya nih kalau memang misi pertama mereka adalah pergi ke kota yang terletak di arah utara dan menyelamatkan diri dari seekor naga berjenis wyvern yang berlevel 1000. Tentu aja, kepanikan pun langsung muncul di antara mereka semua. Kebanyakan dari mereka itu masih belum mengerti tentang situasi ini dan malah berteriak histeris sendiri. Namun salah satu laki-laki yang bernama Suguru Yazaki langsung berdiri dan menenangkan teman-temannya. Di sini ia pun meminta teman-temannya untuk tetap tenang dan menghadapi situasi ini, lalu mereka juga akan bekerja sama untuk keluar dari situasi mengerikan ini. Tapi nyatanya perkataan dari Yazaki itu sangat tidak sesuai dengan tindakannya. Di sini Yazaki hanya memperdulikan semua temannya yang memiliki karunia saja dan meninggalkan keempat orang yang tidak mendapatkan karunia tadi. Alhasil, mereka berempat pun dikucilkan di kursi belakang bus karena tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi. Lebih kejamnya lagi, mereka berempat juga dijadikan umpan untuk sang naga selagi yang lainnya itu lari menuju ke kota yang ada di utara. Bahkan si Yazaki itu tega mengurung keempat temannya di dalam bus lalu menambahkan sihir pemikat kepada mereka semua. Tentu aja sihir pemikat itu akan memancing sang naga untuk membunuh mereka duluan gitu. Tentu aja baik Tomochika, Kiryu, dan Ayaka pun gak terima dengan tindakan dari Yazaki itu dan berniat menentang rencana dari Yazaki. Tapi apa daya, yang tidak memiliki karunia hanyalah seekor lalat bagi mereka yang memiliki karunia. Maka dari itu mereka berempat juga gak bisa apa-apa. Mereka juga bahkan pasrah diserang sama naga wyvern yang sudah berada di atas bus mereka. Hingga akhirnya Kiryu dan Ayaka pun harus menjadi korban dari sang wyvern. Dan cerita pun berjalan seperti sebelumnya, di mana Tomochika itu membangunkan Yogiri, lalu sang naga pun mati begitu aja. Setelah mendengarkan penjelasan yang cukup panjang dari Tomochika, membuat Yogiri sudah paham dengan situasinya nih. Tapi dia itu masih belum percaya kalau sekarang ini mereka terjebak dalam dunia paralel. Karena hal seperti itu hanya ada dalam sebuah video game saja menurut Yogiri gitu. Namun Yogiri pun langsung menelan kata-katanya ketika mereka berdua itu sudah keluar dari bus. Dia melihat sebuah padang rumput indah yang luas dan suhunya itu sangat hangat di sana. Padahal dia sadar kalau Jepang sedang memasuki musim dingin saat ini. Ditambah lagi, dia juga melihat ada sebuah kastil terbang yang terlihat agak jauh dari posisi mereka berdiri sekarang ini. Hal itulah yang membuat Yogiri jadi yakin nih kalau mereka terjebak dalam dunia paralel atau yang biasa disebut isekai. Ya nampaknya MC kita yang satu ini emang hati-hati bener ya, dan dia itu nggak mudah percaya sama orang gitu. Tidak lama setelah itu, Tomochika juga melihat kalau ada 3 teman sekelas mereka yang bernama Higashida, Fukuhara, dan Hanakawa itu sedang terbang menuju mereka. Di sini Yogiri itu sangat terkejut dengan penglihatan yang dimiliki sama Tomochika nih. Pasalnya Yogiri aja masih belum melihat ada 3 orang yang terbang menuju ke sini. Nah, saat ketiganya turun dari langit, Yogiri itu udah punya firasat buruk mengenai ini. Jadi ia pun meminta Tomochika untuk berhati-hati, dan jika mereka berbuat macam-macam, maka Yogiri juga nggak akan segan untuk membunuh mereka bertiga. Tentu aja Tomochika pun agak kaget dengan pemikiran dari Yogiri nih.
Tapi Yogiri itu telah mengingatkan lagi kalau faktanya teman sekelas mereka aja udah rela mengorbankan mereka berempat sebagai umpan dari Wyvern. Itu artinya sama aja dengan percobaan pembunuhan. Maka bukankah tidak adil nih kalau mereka juga gak melakukan hal yang sama kepada teman-teman sekelasnya? Benar saja nih, ketiga teman mereka kesini itu bukan untuk berdamai ataupun menyelamatkan Yogiri dan Tomochika. Mereka kesini tuh hanya ingin Tomochika. Pada awalnya mereka kira Tomochika itu udah mati karena Wyvern yang tadi. Dan kalau gitu kondisinya, si Hanakawa itu akan membangkitkan mayat dari Tomochika lalu menjadikannya sebagai zombie budak di dunia ini. Karena memang dia itu punya kemampuan yang menghidupkan mayat untuk menjadi zombie yang nurut sama dia gitu. Tapi karena sekarang ini kondisinya si Tomochika itu masih hidup, maka mereka bertiga berniat untuk membawa Tomochika dari sana aja dan meninggalkan Yogiri di sini sendirian. Tentu aja Yogiri pun gak mau melepas Tomochika gitu aja. Tapi Yogiri itu masih belum berniat untuk membunuh mereka. Karena menurut Yogiri, mereka itu lebih baik berbicara terlebih dahulu sebelum saling membunuh. Namun nampaknya Yogiri itu telah salah langkah. Karena ketiga pria di hadapannya itu gak tertarik dengan sapaan dari Yogiri. Bahkan si Higashida itu langsung mengeluarkan sihir bola api untuk menakut-nakuti Yogiri dan Tomochika. Anehnya sihir bola api yang dikeluarkan sama Higashida itu bisa menipu indera manusia. Sihirnya itu tidak terlihat sama sekali, tapi bisa menghancurkan separuh dari bus yang tepat berada di belakang mereka. Setelah itu, mereka bertiga juga semakin menjadi-jadi dengan niat kotornya kepada Tomochika nih. Maka dari itulah si Yogiri pun langsung membunuh Higashida dan Fukuhara dengan cara memerintahkan mereka untuk mati. Pada awalnya, mereka itu malah mentertawakan Yogiri. Tapi tertawa mereka itu pun langsung terhenti dengan fakta kalau Higashida dan Fukuhara itu tergeletak gitu aja di tanah. Di sini tubuh dari Hanakawa pun langsung membeku nih ketika melihat kedua temannya tewas di tangan Yogiri. Dan pada awalnya, dia itu ingin berniat menipu Yogiri dengan berpura-pura menyerah lalu menusuknya dari belakang. Tapi niat membunuhnya itu diketahui sama Yogiri. Jadi Hanakawa pun tidak bisa berkutik lagi nih. Di sini, Yogiri pun menjelaskan kalau sebenarnya ia memiliki kemampuan yang unik, yaitu bisa memerintahkan semua orang untuk mati dan mengetahui niat membunuh seseorang yang dilayangkan kepada dirinya. Tentu aja baik Tomochika dan Hanakawa pun sangat kaget dengan hal itu. Di satu sisi Tomochika itu yakin kalau Yogiri itu gak bersinar saat dalam bus tadi, tapi kenapa dia itu bisa memiliki kemampuan. Sedangkan Hanakawa itu menyebut kalau kekuatan Yogiri itu merupakan cheat yang paling curang di dunia ini. Tapi terlepas dari itu semua, Yogiri pun mengancam Hanakawa untuk menjelaskan semua tentang dunia ini kepada mereka. Karena memang dari pembicaraan mereka bertiga sebelumnya dan semua sihir yang dilakukan sama mereka bertiga nih, Yogiri itu yakin kalau ini bukanlah pengalaman pertama mereka bertiga terlempar dalam isekai ini. Nah, hal itu langsung dibenarkan sama Hanakawa nih. Kalau memang sebelumnya mereka bertiga juga pernah dibawa ke dalam isekai ini, tepatnya di negeri yang bernama Iman. Itu adalah negeri yang terletak agak jauh dari negeri Mani, tempat mereka sekarang ini. Di sana mereka itu diminta menjadi pahlawan dan mengalahkan Raja Iblis dalam negeri itu. Maka dari itulah mereka memiliki kemampuan sihir yang bisa dibilang lebih kuat daripada yang lainnya. Namun nih, tepat saat mereka mengalahkan Raja Iblis di sana, mereka pun langsung dipulangkan kembali ke Jepang gitu aja. Dan dalam Jepang, kekuatan mereka juga nggak bisa digunakan lagi. Oh iya, waktu yang mereka perlukan dalam mengalahkan Raja Iblis itu adalah 1 tahun dalam isekai ini. Namun 1 tahun dalam isekai ini ternyata hanya beberapa jam saja jika di Jepang. Maka dari itulah tidak ada orang yang curiga saat mereka bertiga ini menghilang beberapa jam dalam Jepang itu. Mendengarkan penjelasan dari Hanakawa membuat Tomochika jadi heran nih. Kalau mereka bertiga itu punya kemampuan yang sangat kuat, kenapa mereka bertiga itu nggak mau melawan naga ataupun sang sage yang tadi? Mendengarkan hal itu, Hanakawa pun menjelaskan lagi nih. Kalau ada sesuatu kekeliruan, walaupun mereka terlihat sangat kuat, tapi mereka bukan tandingan naga itu sama sekali, apalagi sang sage. Di sini Hanakawa pun menjelaskan kalau dia memiliki skill untuk membaca status seseorang, dan ketika dia melihat status dari sang sage tadi, dia pun dibuat tidak berdaya karena level dari Sion itu lebih dari 100 juta, dan setiap detiknya level dari sang sage Sion itu akan terus bertambah. Tentu aja gak ada kesempatan bagi mereka bertiga untuk menang melawan Sion. Setelah penjelasan itu selesai, Yogiri pun kembali bertanya nih. Tapi kali ini, dia bertanya tentang kekuatan milik Yazaki. Mendengarkan hal itu, Hanakawa pun menjelaskan kalau karunia jenderal milik Yazaki itu mungkin berpengaruh kepada karisma sebagai pemimpin nih. Dengan menggunakan kekuatan itu, dia bisa mempengaruhi orang lain yang sudah masuk dalam rencananya.
Dan orang yang sudah masuk dalam rencananya itu akan tambah sadar terus mengikutinya dan mengakui Yazaki sebagai pemimpin. Nah, setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Hanakawa, si Yogiri itu berniat membunuhnya karena dia juga belum percaya 100% banget nih sama Hanakawa. Tapi di sini, Hanakawa pun memohon untuk dibiarkan hidup. Bahkan dia juga sampai rela memasangkan kalung budak yang ada di item box miliknya untuk mendapatkan kepercayaan dari Yogiri. Dia berkata jika dirinya memakai kalung budak ini, maka dia itu tidak akan bisa mengkhianati tuannya sendiri dan selalu menuruti perkataan dari tuannya. Tapi gregetnya, Hanakawa itu ingin Tomochika lah yang menjadi tuannya. Di sini nampaknya Tomochika itu nggak sudi buat jadi tuannya Hanakawa. Jadi ia pun menyerahkan hak tuannya itu sama Yogiri. Tentu aja sikap Hanakawa yang seperti itulah yang membuat Yogiri itu tambah nggak percaya lagi sama Hanakawa. Jadi di sini Yogiri pun memberikan perintah kepada Hanakawa untuk meninggalkan semua barang penting miliknya, lalu pergi ke hutan untuk berdiam di sana. Sampai Yogiri itu bisa memberikan perintah lagi kepada Hanakawa. Tentu aja nih, tubuh dari Hanakawa pun langsung bergerak sendiri menuju hutan yang dimaksudkan sama Yogiri. Tapi hati dan pikirannya itu menolak hal itu, karena memang perintah dari Yogiri itu adalah perintah bunuh diri. Dalam hutan dekat sana, ada banyak sekali monster buas yang siap menerkam Hanakawa hidup-hidup. Pada akhirnya nih, Yogiri dan Tomochika pun untung besar nih, di mana mereka itu mendapatkan banyak sekali harta dari Hanakawa dan beberapa item yang bisa mereka pakai nantinya. Namun di tengah itu Tomochika pun tanya lagi ke Yogiri nih, kenapa dia itu menyelamatkan Tomochika? Padahal mereka berdua itu belum pernah ngobrol ataupun memiliki hubungan yang spesial sama sekali sebelumnya. Mendengarkan hal itu, Yogiri pun langsung menggaruk pipinya dan berkata, itu mungkin dikarenakan sensasi gunung milikmu itu sangatlah lembut. Tentu aja Tomochika pun langsung marah-marah karena perkataan sarkas dari Yogiri tadi. Ia pun berteriak apakah tidak ada laki-laki yang otaknya masih waras dalam isekai ini? Ya, sensasi pelukan gunung dari Tomochika lah yang membuat Yogiri itu menyelamatkannya. Panel cerita pun berpindah ke tempat para sage, tepatnya di kamar dari Shion. Saat itu, Shion pun kedatangan seorang sage yang menjadi bawahannya yang bernama Yoichi. Di sini, Yoichi pun memberikan beberapa laporan mengenai para sage dari isekai ini yang semakin berkurang katanya sih, dan kebanyakan dari mereka itu tewas karena memburu monster kuat di sini. Nah, di akhir laporannya, Yoichi juga sempat menyinggung soal Yogiri nih. Dia itu tahu kalau Yogiri punya skill instant death yang membuat lawannya itu akan mati seketika jika dia itu memerintahkannya. Tentu aja ini menjadi ancaman yang luar biasa bagi mereka semua. Tapi mereka itu akan tetap menjadikan Yogiri sebagai kandidat sage peringkat C, karena Yogiri juga memiliki potensi itu. Namun nih, pendapat berbeda pun datang dari Shion. Dia berkata kalau skill instant death itu bukanlah sesuatu yang harus ditakutin, karena banyak sekali cara untuk melawannya. Lagi pula skill itu hanya berfungsi kalau lawan Yogiri itu lebih lemah daripada Yogiri sendiri. Lalu skill itu juga memangkat mana yang sangat banyak dari penggunanya. Maka dari itu skill itu bukanlah kemampuan yang efisien dan dianggap biasa saja bagi Shion. Ya, bagi seorang sage seperti Shion yang memiliki level di atas 100.000 itu, nampaknya Yogiri itu bukanlah tandingannya sama sekali. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk novel instant death-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.